Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di materi metodologi penelitian agama. Dan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya dari proposal atau dari bab 1, yaitu adalah tinjauan pustaka. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Kita sekarang ada di posisi yang E ya, yaitu penelitian terdahulu atau yang bisa disebut juga dengan tinjauan pustaka. Jadi ada banyak nama ya untuk ini, bisa penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, kalau yang bahasa Inggrisnya literatur review gitu kan ya. Tapi yang pasti itu semuanya adalah hal yang sama. Oke. Nah, apa sih kajian pustaka itu atau penelitian terdahulu? Di sini kita bisa lihat ya. Kajian dari hasil penelitian terdahulu tentang tema yang sama. Atau jika kita mengkaji tokoh, maka itu berarti tokoh yang sama. Jadi misalnya kita mengkaji tentang pemikiran Syed Naqib Alatas. Nah, berarti misalnya kita tentang konsep keadilan dalam pemikiran Alatas. Kita akan melihat apakah berbagai pikiran-pikiran dari Alatas itu sudah diteliti ya, dengan pendekatan yang berbeda-beda atau dengan tema yang berbeda-beda. Tentu di dalam sini termasuk dalam kajian Islamisasi Alatas, kajian adab tentang Alatas, kajian pendidikan Islam Alatas, berbagai macam kajian dari Alatas. Bahkan jikalau sudah ada yang pernah membahas tentang keadilan menurut Alatas, kita bahas juga apa namanya kita bahas dalam artian berarti kita harus mencari atau membaca minimal dan memahami apa isi dari penelitian-penelitian terdahulu. Untuk apa? Untuk melihat posisi penulis di antara penelitian yang sudah ada dan juga menunjukkan kejelian peneliti dan kejujuran ilmiah. Seperti kita bahas di awal ya, bahwasanya penelitian itu atau ya penelitian itu adalah berfungsi untuk memperbaharui ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki, sudah ada sebelumnya, itu kita perbaharui dengan adanya penelitian-penelitian terkini. Jadi apabila penelitian tersebut tidak sudah pernah dibahas, untuk apa kita bahas lagi? Gitu. Kalaupun sudah dibahas, tapi kita bisa menghadirkan hal yang berbeda, fakta yang berbeda, atau bahkan kita menggugurkan teori yang ada, atau bahkan kita tidak setuju atau menguatkan dengan fakta-fakta yang lainnya, itu bisa. Tentu itu yang perlu menjadi letak kebaruan dari penelitian kita, dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, selain itu, adanya peninjauan pustaka ini untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian itu tidak plagiat, tidak daur ulang, dan yang terpenting adalah sangat mungkin untuk bisa diselesaikan. Ini bisa diteliti, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan yang ilmiah. Seperti kita sebutkan ya, di latar belakang masalah kita sudah bilang bahwasanya ini penelitian ini baru, ini unik, dan ini penting. Nah, statement bahwasanya penelitian ini baru itu dikuatkan dengan adanya tinjauan pustaka, adanya kajian literatur, adanya kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kita harus melihat jadi pembaca itu akan semakin yakin. Pembaca di sini umum ya, termasuk pembimbing, termasuk penguji, termasuk orang khalayak umum ya. Dan nanti adik-adik kelas juga akan melihat bahwasanya ini tuh penelitian baru yang sebelumnya belum pernah dibahas. Atau mungkin tema yang ini sudah dibahas tapi dari tokoh yang lain, atau sebaliknya, tokoh ini sudah sering dibahas tapi tema yang lain. Seperti itu. Atau bahkan tokohnya sama, temanya sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu yang membuat kita bisa menentukan posisi penelitian kita itu di sebelah mana di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Poin ini bisa sebanyak mungkin, tidak ada batas minimalnya ya. Meskipun memang ada beberapa kebijakan dibatasi minimal 3 atau minimal 4 dan maksimalnya tidak ada. Karena memang ini sebanyak mungkin. Jadi antum bisa melihat biar terlihat kebaruan dan juga pentingnya posisi penelitian ini. Nah, kita perlu memberikan argumen-argumen dalam bentuk penelitian-penelitian terdahulu. Nah, bagaimana kalau misalnya penelitian ini baru, sebelumnya belum pernah ada yang membahas atau sangat sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan belum ada.
Maka, apakah berarti kita lewati penelitian terdahulu? Tidak. Seperti kita bilang ya, ilmu itu tidak ada yang baru di atas bumi ini. Pasti ada yang pernah mendahului. Meskipun dengan model yang berbeda, kita melihat ada namanya kajian-kajian yang berisi sumber primer atau kajian-kajian yang melandasi adanya kajian ini. Ketika kita berbicara tentang misalnya penelitian sosiologi di media di sosmed. Nah, sosiologi agama di sosmed. Mungkin ini termasuk tema yang baru karena sebelumnya belum ada gitu ya. Tentu kita akan melihat dari pendekatan satu ilmu komunikasi, dari masalah analisis sosial media. Lalu habis itu dari ilmu sosiologi agama. Lalu yang dua ini, maksudnya dua tema ini yang menjadi jalan masuk menuju penelitian tentang kajian sosiologi agama di sosial media. Seperti itu. Tentu ini bisa dikiaskan dengan yang lain-lain ya. Jadi memang tinjauan pustaka ini memiliki peran penting untuk menentukan bahwasanya penelitian ini baru dan bisa diselesaikan. Nah, ini juga bisa diselesaikan itu kan berarti kalau misalnya sudah banyak yang meneliti, berarti sudah tersedia banyak referensi yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Jadi mungkin karena seringkali kita ketika meneliti itu impiannya itu tinggi gitu ya. Nah, impiannya tinggi, tapi ternyata setelah kita melakukan penelitian tidak semudah itu, bahkan minim sekali datanya, bahkan kita hampir tidak bisa menyelesaikan penelitian. Dan ini yang tidak diharapkan. Baik dalam penelitian berbentuk skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah biasa, yang diperlukan adalah jawaban dari pertanyaan kita yang ada. Apakah jawaban itu benar atau salah, itu urusan nanti. Karena penelitian itu nanti akan terbaharukan. Tapi yang penting bisa menjawab apa yang kita tanyakan di awal penelitian tersebut. Nah, tujuannya tadi berarti ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan kebaruan. Yang kedua adalah menunjukkan posisi penelitian. Penelitian yang sekarang dari penelitian-penelitian terdahulu. Oke. Nah, kajian pustaka kalau bahasa Arabnya ya al-buhus as-sabiqah. Ini yang dipakai. Dan bahasa Inggrisnya literatur review. Kalau antum tinjauan pustaka, antum terjemahkan langsung ke Google, antum pasti akan berubah menjadi, antum akan menemukan murojaatul adab. Kalau antum pakai murojaatul adab itu salah, itu tidak sesuai dengan panduan yang digunakan di universitas kita. Kalau di kita makanya al-buhus as-sabiqah. Dan bahasa Inggrisnya adalah literatur review. Ini sudah baku ya. Antum jangan terjemah sembarangan, atau biasanya dengan biwasilati Google akhirnya kemana-mana. Memang literatur review kalau di bahasa Arab kan jadinya murojaatul adab, tapi kan apa maksudnya murojaatul adab itu? Apalagi adab itu nanti akhirnya menyempit, karya sastra saja. Gitu. Nah, apa sih isinya? Ya yang pertama nih kita lihat ya, kajian terdahulu itu berisi kajian atas karya ilmiah. Ingat, ini adalah karya ilmiah. Baik berupa skripsi, tesis maupun artikel ilmiah di jurnal atau book chapter. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ini sudah pernah dibahas di sini skripsi, di sini tesis, atau di sini disertasi, pokoknya karya ilmiah ya. Bahkan kalau misalnya karya ilmiah D3 itu kan juga ada ya, tugas akhirnya, laporan akhirnya D3 atau laporan akhirnya D2. Maksudnya itu karya ilmiah juga sama. Itu boleh. Jadi harus apple to apple ya. Jadi karya ilmiah sudah didekati dengan berbagai karya ilmiah juga. Meskipun itu baik skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah di jurnal atau book chapter, artikel di book chapter. Jadi book chapter itu kan juga hasil penelitian ya. Jadi boleh mengambil kajian pustaka dari hal-hal tersebut. Apakah boleh dari buku? Boleh, meskipun buku itu tidak terlalu dikuatkan ya, karena buku itu ada buku yang hasil karya ilmiah, ada yang buku itu yang berisi esai-esai. Jadi harus dilihat apakah buku itu memenuhi standar bahwasanya dia sebagai hasil penelitian ilmiah atau tidak. Lalu bagaimana kalau artikel-artikel bebas seperti yang ada di koran, yang ada di yang ada di tabloid majalah, tentu antum melihat substansinya ya. Kalau misalnya memang itu opini yang ada di koran Kompas misalnya, nah itu bisa. Nah, tapi tentu kita dahulukan yang ilmiah-ilmiah dahulu, karena opini itu tingkat keilmiahannya masih tidak setinggi karya ilmiah. Karena kesamaan dari semua karya ilmiah di sini adalah sebelum ditulis mereka diuji dulu, ada ujian proposalnya. Lalu setelah
selesai ditulis atau ditulis dengan bimbingan, setelah ditulis ada ujiannya, baru disahkan. Gitu. Jadi ada proses seperti ini. Proses ini adalah penguatan bahwasanya ini benar-benar ilmiah dan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan sebagaimana seharusnya atau sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Jadi kalau opini kan apa namanya? Proses reviewnya tidak seketat itu. Begitu juga buku seperti itu. Lalu setelah kita menuliskan di dalamnya, apa yang kita tulis saja? Pertama informasi tentang karya tersebut. Ini penting, ini harus ada dan lengkap. Jadi ada penulisnya, siapa yang menulis penelitian tersebut, apa judul penelitiannya, apa bentuk karya ilmiahnya, apakah skripsi, tesis, atau artikel ilmiah di jurnal, atau artikel ilmiah di book chapter, tahun penulisan, dan tempat karya ilmiah, apakah di fakultas mana, di perguruan tinggi mana. Tahun menjadi penting untuk melihat bagaimana isu tersebut apakah berkembang dalam waktu yang dekat atau waktu yang lama. Tentu disarankan dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir lah. Karena kita 2020 ya 2000 tahun 2000-an itu masih boleh. Meskipun kita bisa fokuskan, kita sempitkan ke 10 tahun terakhir. Apakah isu ini termasuk baru atau tidak? Itu untuk melihat seperti itu. Kalau misalnya untuk mengambil hasil penelitian tahun 76, tahun 76 sampai tahun 2022 itu kan rentang waktunya panjang sekali. Apakah selama itu tidak ada pengembangan-pengembangan, tidak ada penambahan-penambahan, atau tidak ada kritik atas karya ilmiah tersebut? Tentu harusnya ada. Jika memang ilmu tersebut memiliki perkembangan yang pesat. Tapi memang kalau misalnya ilmu tersebut perkembangannya tidak pesat, jadi berhenti, memang hanya ada tahun 76 dan lalu sekarang antum memulainya, ya tidak apa-apa. Tentu ini perlu alasan-alasan ini tentu perlu antum sebutkan di tinjauan pustaka. Jadi pertama tentang informasi tersebut lengkap, lalu yang kedua adalah apa metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apakah menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis? Bagaimana kita tahu metode dan pendekatan yang digunakan? Caranya gampang. Kalau misalnya antum melihat ke skripsi atau di artikel ilmiah di jurnal, antum cukup melihat di abstraknya ya. Antum di abstraknya itu, abstrak yang baik itu adalah memuat pendekatan yang digunakan dan metode penelitian atau metode analisis yang digunakan. Kalau antum tidak menemukan, baru antum cari di dalam skripsi tersebut atau di dalam karya ilmiah tersebut di bab yang metodenya ya, apa metode yang digunakan, pendekatannya bagaimana, dan segala macam. Metodenya tentu bisa antum bagi apakah metode pengumpulan datanya atau metode analisisnya atau metode pengumpulan data atau metode analisisnya. Tapi biasanya yang digunakan adalah difokuskan apa metode analisis yang digunakan dan apa pendekatan yang digunakan. Nah, lalu yang terakhir ini adalah poin paling penting dan harus ada, dan seringkali banyak karya ilmiah itu terlupa, yaitu apa? Apa hasil penelitian terdahulu. Jadi misalnya sudah kita informasinya apa, metode dan pendekatan yang digunakan apa langsung, hasil penelitian terdahulu apa. Nah, tentu ini bisa dilihat di abstrak juga ya, karena abstrak yang baik adalah abstrak yang memuat hasil penelitian terdahulu. Adalah yang memuat hasil penelitian. Jadi kita tinggal melihat abstraknya saja sudah bisa seharusnya. Gitu. Nah, lalu setelah itu apa perbedaan penelitian yang sudah ada? Jadi penelitian tersebut dengan metode tersebut, temanya A, metodenya A, pendekatannya A, lalu juga hasilnya B. Lalu apa perbedaannya dengan penelitian yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menganalisis aspek yang sama atau tema yang sama dengan metode dan pendekatan yang berbeda, atau temanya berbeda dengan tokoh yang sama dengan pendekatan yang sama? Nah, bagaimana itu? Jadi silahkan antum jelaskan di sini. Berarti panjang ya? Nggak terlalu panjang. Yang penting antum menjelaskan, ada titik poin yang menjelaskan bahwasanya posisi saya di mana, posisi penelitian ini di mana. Itu di setiap di setiap karya ilmiah yang tertulis ya. Nanti di akhir paragraf disebutkan atau sebagai ringkasan bahwasanya dari berbagai literatur review yang sudah ditemukan oleh peneliti, ditemukan bahwa tema ini dengan pendekatan ini itu belum pernah dibahas. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang tema A dengan pendekatan tersebut dengan cara metode analisis yang demikian. Seperti itu. Nah, dalam karya ilmiah dapat memperhatikan hal berikut. Nah, ya, tahun penelitian
karya, tahun penelitian karya. Jadi lebih baru, lebih baik. Tadi seperti saya bilang ya, kalau bisa 10 tahun terakhir atau dibatasi 20 tahun terakhir. Karena 10 tahun, 20 tahun itu termasuk waktu yang lama ya bagi pengembangan ilmu. Jadi sudah banyak. Sekarang aja dalam setiap tahun ada berapa banyak skripsi yang ditulis. Ada berapa banyak tesis yang ditulis, ada berapa banyak artikel ilmiah yang ditulis, dan tentu tema tersebut sudah tersentuh beberapa kali. Oleh karena itu perlu melakukan review yang lebih lebih baru. Dan juga dari aspek variabel penelitian. Bisa melihat variabel judul antum atau variabel penelitian antum itu bisa menjadi patokan dalam memilih aspek-aspek di tinjauan pustaka. Misalnya antum meneliti tentang sholat dalam Islam dan Bahai. Mungkin simpelnya antum bisa melihat dari dua aspek ya. Bagaimana aspek sholat dan satu lagi aspek pertemuan Islam dan Bahai. Jadi misalnya antum di pertama antum kumpulkan tinjauan pustaka karya-karya yang meneliti tentang sholat. Sholat dalam Islam, sholat dalam Kristen, sholat dalam Hindu, misalnya seperti itu. Lalu yang ke aspek kedua, antum mengumpulkan tema-tema yang membahas tentang Islam dan Bahai. Misalnya ada yang membahas tentang puasa menurut Islam dan Bahai, zikir menurut Islam dan Bahai, doa menurut Islam dan Bahai. Oh, ternyata dari dua aspek tersebut antum tidak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan tema sholat dalam Islam dan Bahai. Seperti itu. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, di akhir bagian ini perlu memberikan pernyataan bahwa berdasarkan berbagai kajian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk apa? Tujuannya karena belum pernah dibahas gitu ya. Karena berbagai penelitian yang ditemukan tidak membahas tema tersebut atau lebih berfokus kepada tema A dan B. Adapun tema C belum banyak yang membahas seperti itu. Atau misalnya karena tema tersebut sudah banyak dibahas dari berbagai tokoh, tapi belum ada yang dari tokoh ini, seperti itu. Jika antum kajian tokoh. Oke, gitu ya. Semoga bisa membantu. Jadi dalam penulisannya tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau bisa sedetail mungkin. Maksudnya dalam artian memang itu mendukung bahwasanya penelitian antum itu belum pernah dibahas. Jadi baru dan memiliki arti penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Oke. Jadi ini latihannya ya. Latihannya silakan mencari karya ilmiah dengan kesesuaian tema dan aspek penelitian yang akan Anda tulis dan minimal 3 penelitian. Oh ya, satu lagi sebelum terakhir. Ada yang bertanya, apakah penelitian ini harus dari dalam negeri atau maksudnya harus dari universitas kita? Enggak. Ini sangat terbuka sekali, dari universitas luar justru sangat dianjurkan, biar kita tahu bahwasanya jangan-jangan tema ini menurut kita baru, di universitas kita baru, di prodi kita baru, tapi ternyata di luar sudah banyak membahas. Bahkan bisa jadi yang akan kita bahas sudah terbahas. Bahkan kalau antum bisa memungkinkan, antum mendapatkan aksesnya, yang di luar negeri juga boleh sekali. Gitu. Jadi karena pengetahuan itu kan sifatnya global ya, universal. Jadi tidak hanya terbatas di prodi kita saja, tapi secara keseluruhan. Gitu. Jadi karena ada bantuan internet seperti sekarang, sepertinya ini tidak menjadi masalah besar ya. Jadi kita bisa mengakses kemana-mana ke berbagai perpustakaan, apalagi ada repositori dari tiap-tiap kampus. Disitulah tempat skripsi, karya ilmiah lainnya itu disimpan dan itu open access, bisa diakses oleh siapapun. Meskipun tentu terbatas hanya di abstrak biasanya, abstrak dan bab 1. Tapi itu sudah cukup untuk mengetahui kira-kira apa sih yang mau dibahas atau apa sih tujuan penelitian tersebut dan apa hasilnya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mari kita tutup sesi kita pada kali ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa nadrul jami' at-taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.